Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Syiar, yang mana program acara Syiar akan menambah wawasan Anda melalui tausiah-tausiah yang kami sediakan dalam program acara Syiar setiap minggunya. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Hasbi As-Siddiqi STHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, cuma kantong bekong sehat. Masya Allah. Kita doakan semoga rezeki kita Padahal lancar awal bulan ya. Kan? Iya betul Ustadz. Semoga kita lancarkan rezeki kita ya. Amin Ustadz, amin ya rabbal Baik. alamin ya. Selanjutnya tadi telah kita dengarkan bersama lantunan indah qasidah dari Gambus El Hawa. Ada Kak Najwa sama Bang Hafiz. Assalamualaikum Abang, Kakak. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Dan nggak kalah luar biasa lagi, ada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim dari Masjid Ar-Razak, Desa Mendalo Daran. Bener ya Ibu ya? Benar. Baik Ibu, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, Barakallah. Senang sekali ya sudah bisa hadir di TVRI Jambi pada hari ini. Sudah siap ya kita dengarkan tausiah dari narasumber kita pada hari ini? Sudah. Siap. Baik Ustadz. Mohon izin Ustadz nih, ibu-ibunya lah semangatnya Ustadz. Mau dengar tausiah dari Ustadz. Yang mana tema kita pada hari ini menarik sekali nih Ustadz. Saya dapat temanya, wah Masya Allah. Yaitu 4 hal yang dipertanyakan Allah di akhirat. Wah, agak rada-rada ngeri-ngeri sedap dengar judulnya nih Ustaz. Mungkin boleh diperjelas dan diluruskan supaya ibu-ibu mendapatkan dan pemirsa TVRI Jambi di rumah juga mendapatkan ilmu tentang hal itu. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Senang saya nengoknya lah. Nengok baju itu bukan main. Enak. Jilbab sama enak. Seragam. Tapi lah lunas kan? Lah. Itu. Alhamdulillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matil Islam, ala ni'matil iman. Wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, kemudian para ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Ar-Razak, subhanallah, sangat cantik tak? Alhamdulillah. Kemudian para sekretari kita Ibu Madah, kemudian ya tak lupa juga ini setia menemani ya, setia menemani kita setiap hari Kamis. Wah, ya. Apa nama ini, Mbak? El Hawa Group. Subhanallah. Ada kurang kalau tidak ada Ustaz. Iya, tidak ada asik. Tidak ada asik. Tidak ada seru. Nada dan dakwah kan itu istilahnya Ustaz. Kemudian para kru TVRI Jambi yang bertugas hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, syukur kepada Allah kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di studio TVRI dalam acara Syiar. Mudah-mudahan dengan acara ini ibu-ibu bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan alam, junjungan kita umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap lapas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang ada di studio termasuk yang menyaksikan acara Syiar pada kesempatan sore hari ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, untuk mensingkat waktu, adapun materi tema kita acara Syiar hari ini sesuai yang disampaikan oleh saudari kita Mawaddah, sangat menarik ya. Ada 4 perkara yang nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Ya, nah, dalam suatu riwayat dalam kitab
Tambirul Ghafilin, ya, dikatakan la, ya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, ya, tidak akan bergerak kaki kita kok, tidak akan bergeser telapak kaki kita ini sebelum 4 perkara ini ditanya oleh Allah dulu. Lah sudah selesai ditanya oleh Allah 4 perkara itu, baru kita bisa bergerak. Apakah masuk neraka ataukah masuk surga? Apa perkara yang ditanya oleh Allah? Pertama adalah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Untuk apa, kata Allah, umur yang aku berikan kepadamu dan kau habiskan ke mana umur itu. Nah, kita ni hidup kok, ibu-ibu, para pemirsa TVRI, kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia itu, ya. Salah satunya adalah sesuai dalam katakan oleh Allah, ya, aku ciptakan jin dan manusia adalah salah satunya untuk menyembah kepada Allah. Nah, itu. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Nah, jadi kita di dunia ini hidup terbatas, tak bakal hidup selama, pasti bakal mati. Ya, siapa yang menyia-nyiakan semasa hidupnya, banyaklah dia menghabiskan urusan dunia sehingga mengabaikan, melupakan akhiratnya. Kerja tiap hari, pergi pagi, balik sore, balik malam, sehingga lupa dengan Tuhan, lupa dengan Allah. Padahal dunia kau sebentar, kata Nabi. Ibaratkan kita mencelupkan tangan kita ke sungai Batanghari itu, air yang netes dari jari tangan kita, itulah dunia yang sedikit. Sedangkan di sungai itu adalah akhirat yang kekal. Maka umur yang diberi oleh Allah ini jangan kita sia-siakan. Boleh kita mengais mencari rezeki dunia, semayang, sedekah, berimpak, beramal soleh, jangan pernah kita tinggalkan. Jangan mentang-mentang kita masih muda, lambat mati, oh belum. Jangan ngomong cepentu, banyak yang muda mati duluan. Kadang-kadang yang tua, lambat tu, wah, nak matilah tu, lambat mati jadi jangan kita anggap mentang-mentang kita masih muda lambat mati, wah belum tentu. Banyak yang muda mati duluan, tetapi yang tua juga hati-hati. Persiapkan, ya. Maka kata Nabi, wahayataka qoblal mautika. Gunakanlah masa hidup kita ini dengan baik, ya. Jangan sampai ketika mati baru nyesal. Lah sakit parah. Ya Allah, nyesalin aku. Dulu aku sehat, ya, sering lalai dengan perintah Allah. Nyawa letang angup-angup, kata orang Jamidah di ujung hulkum kok. Iya kan? Tahu angup. Baru ingat dengan Tuhan. Nyesal. Tuhan, lalaman. Dulu aku bagi kau umur, seusia umur Nabi kan 63 tahun. Kalau kita pikir ibu-ibu, ada uak-uak nyai-nyai. Ada nyai sih kok? Ada. Nenek-nenek lah. Ya. Kalau masuk TV ni lah muda galau. Iya, kena bersolek tadi dah. Berhias tadi dah. Cantik galau lah. Itu. Jadi kita ni dibagi umur 63 tahun. Nah, kita renungkan. Mungkin kita semasa gadis sampailah kita nikah mungkin banyak tu. Ninggalkan semayang lah dak. Nah, umur 40 tahun baru mula rajin semayang. Kena nak mati. Nah, kalau lah umur 40 tahun, kita baru nak tobat, sadar atas dosa-dosa gawe-gawe lama yang dah elok kok. Kalau kita hitung menurut logika kita, kita tobat cuma 20 tahun. Dosa dari 40 ke bawah. Mana banyak dosa dengan pahala? Banyaklah dosa. Nah, kalau kita kita ukur dengan logika kita, akal kita. Nah, maka ibu-ibu uak nyai yang kini kau masih hidup bernapas, ya jangan kita sia-siakan umur yang diberikan oleh Allah ini. Maka banyak-banyaklah beramal soleh, berbuat baik, ya. Kenapa?
yang menyelamatkan kita kagi mati bibuat nyai adalah ahsanu amala. Amal baik kitalah yang memelo kita kagi di akhirat. Nah, kalau amal baik kita elok, bagus, maka kita lepas satu ya persoalan pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon izin Ustaz, kita gantung dulu biar makin penasaran pemirsa sama ibu-ibu yang ada di sini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami yaitu di program Syiar TVRI Jambi Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah punya kita. Masya Allah, semangat ibu-ibunya nih Ustaz. Jadi saya ngecek semangat ibu-ibu nih Ustaz. Ya betul. Ternyata ibunya senyum, cantik-cantik gitu Ustaz. Ya baik Ustaz, tadi saya gantung nih Ustaz, karena ada iklan tadi Ustaz ya. Yang mana pertama tadi perkara yang ditanyakan oleh Allah umur. Ngapoi baik selama usia itu, selama hidup di dunia. Nah selanjutnya apa lagi nih Ustaz? Mohon dijelaskan kembali Ustaz. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian perkara yang ditanya oleh Allah kaki di ayat yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Dari mana kau dapatkan ilmu itu dan sejauh mana kau amalkan ilmu itu. Nah, kita kok kan dari kecil disuruh orang tua kita ngaji, semayang, belajar elok-elok. Ilmu yang kita dapat dari guru kita, dari orang tua kita, dari ustadz kita, dan tak bisa ngaji lama-lama, bisa ngaji. Yang dulu kita tak tahu samayang, kini kau lah padek samayang. Nah, apakah yang diajarkan oleh orang tua kita, guru kita, ilmu yang kita pelajari itu baik di sekolah, baik di perguruan tinggi, apakah sudah kita amalkan? Apakah sudah kita praktekkan? Ya, maka di dalam suatu hadis dikatakan ilmu kau sangat penting. Ya, utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Disuruh oleh Rasulullah itu nuntut ilmu dari kecil. Enak dari buenan sampai kita mati. Tak ada batas-batas nuntut ilmu, ya. Dan nuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Ya. Walaupun kita lah tua, tak tik batas nak belajar nuntut ilmu sampai mati. Baru kita berhenti nak belajar. Tetapi saya ingatkan, ilmu yang kita dapat selama ko, andaikan kita tak kita praktekkan, tak kita gawekan, tak kita amalkan di dalam kehidupan kita, itulah nanti menjadi perkara untuk diri kita. Kita tahu cara semayang, tapi semayang yang kita tinggalkan. Kita tahu rukun semayang tahu, yang membatalkan semayang tahu, cara ngambil semayang tahu, baca Quran tahu, tetapi tak ada kita amalkan. Ilmunya ada. Enak. Lah tahu benda kau salah masih dibuat juga. Iya kan? Itu yang nanti ya yang akan dipertanyakan. Jadi amalkanlah ilmu-ilmu yang ada kau ibu-ibu waknya, walaupun dikit amalkan. Enak. Terutama semayang. Ya. Itu amal ibadah yang sangat penting. Kalau kita mati yang ditanya semayang itu terutama. Min amali sholatu, amal yang ditanya adalah semayang. Jadi ilmu tentang semayang diamalkan. Ya, jangan tak kita amalkan. Ilmu tak diamalkan samalah seperti pohon tanpa buah. Pohonnya elok tapi tak ada buah. Tak ada hasil. Tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Kemudian yang ketiga, perkara yang ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat, min malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Dan dari mana kau dapatkan harta kau dan kau habiskan ke mana? Nah, kita kan cari hidup kau salah satu mencari harta. Tahu harta? Cari duit. Ya tak? Laki pergi pagi balik siang sore, kadang lembur, tahu lembur? 6 jam balik malam. Mencari. Lah duit dah banyak tadi. Nah, ke mana kau habiskan duit tu? Apakah untuk kesenang diri kau baik? Ada duit tu kau cicip kepada fakir miskin? Ada kau berimpak
ke masjid berbagi duit kepada anak yatim piatu. Nah, itu ditanya lagi. Ya, kalau kita tanya itu, ada ya Allah, aku hidup dulu ada gaji sekian persen, ya tak? Sampaikan nisab zakat, aku keluarkan. Ya, aku salurkan kepada 8 asnaf. Tak pernah aku loke. Iko dak dapat rezeki, tetapi jarang berbagi. Padahal diajarkan oleh Nabi, al-yadul ulia khairum minal yadi sufla. Tangan yang di atas iko yang suka berbagi rezeki, itu lebih baik daripada orang minta-minta. Jadi kalau ada rezeki, contoh kita di simpang lampu merah tu kan, Pak motor atau mobil berhenti, ada orang ngamen, atau ibu-ibu cacat ngulung-ngulung tak minta, kadang laki yang ngeret bini, kadang bini ngeret laki mata buta cacat. Apa salahnya kita keluarkan duit 1.000, 2.000, ikut dak bertutup kaca mobil. Saking loke. Termasuk ngamen. Bagus, saya senang itu sering. Kita lagi makan bakso, mie ayam, ada ngamen. Daripada dia maling, merampok, dia seni. Kita bagi, walaupun lagu ada enak. Tahu ada enak, dan masuknya lagu tu dah. Awak lagi ada masalah. Tak dia main gitar depan awak, tak ngerti ngan uang kau, gerak nangan ni. Jangan. Kita bagi langsung duit tu 2.000, larilah dia tu. Walaupun lagu tu tak sampai ke ujung. Makin cepat dibagi, makin cepat dia pergi. Dia balik. Aku dah naknya. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Jadi duit yang kita cari silakan cari duit. Tapi di dalam duit yang kita cari ada hak-haknya, fakir miskin, anak yatim, ya tak? Jangan loke. Jadi tak nunggu kaya dulu baru sedekah. Nak sedekah, nak nunggu jadi bosnya. Nak ada kaya ni, nak berduit baru sedekah. Betul Ustaz. Ya. Contoh di rumah ada rambut duku kini nak. Yo. Sampai bosok duku dapur nak bagi orang. Itu orang sana. Orang Siko sama be. Kira agak elok kan. Yeah. Dah semoga lebih baik. Ya. Itu ada duku di rumah. Duit tak dengar je. Mesti duku senduren. Rambut ngunduh, tahu ngunduh? Ngambil itu. Dapat sekau, cicipkan tetangga tu. Tak, cicipkan guru. Kau saya bagi duku, dapat sasoi kecil. Jadilah. Kau datang bersimpan di bawah tungku dapur. Tahu di dapur tu, sampai hitam duku tu. Tak nak bagi orang. Tak boleh loh. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang harus saya sampaikan, wa an jismihi fima ailahu. Ya. Tubuh yang aku beri kata Tuhan. Tak? Kesehatan tu kemana kau gunakan? Kita kau ibu-ibu, kesehat nikmat yang sangat besar selain iman dan takwa adalah badan sehat. Nah, Tuhan beri kita badan sehat jiwa. Elok matanya masih bisa melihat. Tak? Kita bersyukur. Mulut masih bisa bercakap, kaki masih bisa berjalan. Nah, kita syukuri, kita balas nikmat yang Allah berikan. Ya tak? Kita kasih hidung. Elok Tuhan ciptakan ke bawah, lubang. Coba kalau ke atas. Kalau musim hujan segar, kita berjalan. Neduh hidung. Syukuri. Ya tak? Punya mata, elok diciptakan oleh Allah kiri kanan, ngadap ke depan. Kita gunakan mensyukur nikmat Allah itu. Coba mata kau sekok di siko, sekok di depan. Macam mana kita nak berjalan? Kaki diciptakan oleh Allah kiri kanan. Elok kalau kanan maju, kiri pasti ke belakang. Kalau maju galau? Coba maju galau. Tapi kira gitu kan. Nah, kita gunakanlah ini. Kaki rajin-rajin kita gunakan melangkah ke tempat pengajian majlis. Tempat yang elok-elok baik-baik. Kau taklah sakit lumpuh, asam urat, baru nyesal, ya Allah, sakit kaki ke Tuhan, sembuhkanlah. Kalau aku sehat lagi, aku pengen nak hadir majlis taklim. Alah sakit bau ingat. Sehat dulu ke mana kata Tuhan? Tu. Ya. Mata masih elok neng, ia bisa-bisa melihat, tengok hal baik-baik. Iko dak nengok HP ya nak tiap hari tiap malam. Bangun tidur bukannya langsung cuci muka, apa ngambil sembahyang kau dak bagi buto bangun tidur tengok HP dulu. Itu orang sana, orang Siko sama be. Itulah ibu-ibu ya. Jadi kita gunakanlah
sehat badan kita ko diberi oleh Allah, kita gunakanlah banyak-banyak untuk membuat kebaikan dan amal soleh. Masya Allah, Ustaz Itu luar dulu lah. biasa nih Ustaz ya. Iya. Memang kalau dengan Ustaz ini memang kelakarnya dapat, Iya. tausiahnya juga dapat. Barakallah, Ustaz. Nampaknya ibu-ibu udah tidak sabar nih Ustaz, pengen bertanya seputar tema ataupun nanti terserah ibunya lah nanya apa dah Ustaz ya. Nah, tentu dipersilakan kepada ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan Ibu. Sebutkan namanya. Nah, boleh silakan. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariani SAG MHI. Kami dari Masjid Ar-Razak, Desa Mendalo Darat. Iya. Baik, sangat menarik sekali ceramah dari Ustadz. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana keadaan manusia itu di hari akhir nanti gitu Ustadz? Jadi biar itu kita bisa mempersiapkan diri agar nanti kita husnul khotimah gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Wih, mantap nih pertanyaannya Ustaz. Tadi kan memang sudah ada tadi yang mau ditanyakan sama Allah tentang apa baik yang kita lakukan selama di akhirat Ustaz. Nah, sekarang Ibu ini nanya bagaimana keadaan kita, apa sesuai amal atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Nah, bagaimana keadaan kita di akhirat? Nah, ini pertanyaan bagus. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, bagaimana kondisi kita di akhirat kali? Ya, itu diceritakan dalam kitab Al-Itu, bahwa ada orang kali di akhirat tu muka seperti muka tikus. Ada orang seperti muka kau, tahu kau monyet, ketek kata orang ada. Itu menjadi suatu pertanyaan untuk kita. Ngapa muka orang di seperti muka monyet? Kenapa? Salah satunya mungkin semasa hidup banyak makan punya orang, tetapi sering tak ada minta lagi. Betul. Kadang lewat depan rumah orang, ngambil ada rambut saya kok ngambil, petik 2 ekor. Pasnya juga lagi banyak musimnya itu dekat tak ada minta lagi. Biar kawan awak dari besok pagi lah nyebut ke dia minta. Lewat depan rumah orang ada cabai rawit, lah. Ambil 2 ekor. Iya loknya cabai orang ko. Wenan kalau buat mie kau masak mie hujan kau dah. Petik 2 ekor. Ternyata bendanya sepele, berapa cabai rawit 2 ekor. Tak? Besoklah kau temu dia kau menyebut ni. 4 hari 5 hari. Oh Fatimah, ngapo? Aku kemarin lewat depan rumah kau nengok cabai rawit elok nian. Aku petik 2 ekor lah minta. Benar tu lah tak makan lah. Itu mukanya seperti muka kau. Tengok kau kan monyet kan? Makan pisang orang, minta lagi habis. Tinggalnya lari, pindah pula. Itulah lagi. Tergantung amal perbuatan kita. Ya. Kemudian ada orang yang ketiga dia di akhirat mukanya itu berseri-seri. Berseri-seri kata Imam Syafi'i. Wajah itu kayak ada cahaya keluar. Orang nengoknya senangnya. Apanya kelebihan orangku? Orang lain ku muka banyak bermacam-macam bentuk. Dan sekok ko senang bercahaya kata orang bengen dulu dak muka. Apanya amal soleh amal baiknya? Salah satu mukanya pertama sering kena air semayang. Kedua pada senyum. Iko muka lah hitam, senyum jarang. La ilaha illallah. Senyum tu sedekah. Ya. Kalau ada masalah dengan orang, jangan merecum. Tahu merecum? Bangun. Ya kita ada masalah nih. Orang nyapa awak. Dari mana tu? Ada tak itu? Banyak. Kalau orang negara, walaupun kita ada masalah berat, banyak bawa senyum. Seolah-olah kita tak ada masalah. Senyum. Dari mana tu? Dari pasar. Dari mana? Tak ada. Padahal dia habis berbaran dengan awan ni. Senyum. Ya. Nah, senyum itu salah satu membuat muka kita di akhirat kata Imam Syafi'i cerah. Amin. Ya tak? Ada lagi yang lain? Yuk. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya Ibu. Silakan yang ingin bertanya, boleh? Ya, silakan. Silakan sebutkan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani dari Majelis Taklim Masjid Ar-Razak Desa Mendalo Darat. Yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz, tadi dikatakan 4 perkara yang dipertanyakan di akhirat nanti. Selain amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat kita, kemudian ada amalan-amalan yang lain kan, sebagai tambahan. Yang saya tanyakan, bentuk apa, amalan-amalan apa saja yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka, kemudian yang menyelamatkan kita dari siksa akhirat lah gitu ya. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya Iya. Ustaz. Tapi mohon izin kita jawab setelah pariwara berikut ini ya Ustaz ya. Iya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah punya gitu. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Dan Masya Allah tadi sama-sama kita dengarkan lantunan kasidah. Cocok nih Ustadz, lagunya masuknya. dengan tema kita. Ya masuk nih kalau kata anak bunduk ini. Dah, Iya. luar biasa sekali. Ya Ustadz, tadi di pertanyaan kedua saya gantung Ustadz, Iya. karena ada jeda pariwara tadi. Iya. Yang mana Ibu Mariani tadi bertanya, amalan-amalan apa be yang baik juga untuk kita lakukan, untuk bekal kita di akhirat tadi. Lah dijawab juga dikit dengan kakak tadi yang nyanyikan sesuai dengan nada dakwahnya tadi. Ya silakan Ustaz. Baiklah, pemirsa TVRI Jambi, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selain yang saya sampaikan tadi, yang sangat penting, amalan yang harus kita lakukan, yang juga bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kalau hubungan kita dengan Allah, ya salah satunya adalah rajin-rajin kita membaca Al-Quran. Kan Quran itu yang kita baca akan menjadi syafaat di ashabiha. Itu akan menjadi selamat untuk kita kaki. Ada manfaat. Jadi yang ibu-ibu yang sudah lancar baca Al-Qurannya, ya rutinlah membaca Al-Quran. Ya, karena Quran itu akan menjadi syafaat di ashabiha, akan menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah, fazkuruni azkurukum. Rajin-rajin kita banyak beristighfar, berzikir kepada Allah. Kemudian hubungan dia dengan kita hablum minan nas. Pertama, jangan jahat dengan orang tua. Rajinlah kita ngaji. Tamat Quran 30 juz kita baca. Rajin sedekah, rajin berzikir. Tapi dengan orang tua congkak. Dengan orang tua kurang ajar. Jarang nak nyium tangan orang tua. Jarang kita bercakap lemah lembut dengan orang tua. Tapi dengan orang lain kita lembut bercakap. Dengan mak yang segak-segak tu nyagak bentak-bentak. Mak iko bengak atau mak bengak. Ini bukan jadi mak juga. Coba dia kata anak, mak ke bengak. Sakit tak hati kita? Macam tu sakit hati orang tua. Ya, kita rajin nyium tangan ustaz, tangan guru. Pernah kita nyium tangan mak kita tiap hari? Oh, dengan tangan ustaz guru main nyium. Coba tangan ayah mak gitu ha. Datang seminggu sekali ke rumah, balik ke rumah ke dusun, kampung. Tanya mak ayah tu. Oh, mak kami kau nak mudik, nak balik ke dusun, mak nak makan apa? Kita tahu selera mak ayah kita. Kalau mak suka duku, beli duku. Suka durian, beli durian. Suka makan cempedak, beli cempedak. Senang hati Dia dah minta apa dak, cobalah. Ibu dak datang menantu. Tak? Datang cucu ke rumah mawak. Senang. Tak ada minta duit banyak dak. Nengok rai muka wajah itulah senangnya gitu. Balik dia nyium tangan kita. Tak ada dak kita mengharap tak bagi duit. Cuma kebanyakan anak kini kau ibu-ibu datang ke rumah orang tua bukan bawa makanan, bukan ngasih mak duit. Kadang-kadang balik ke rumah panggil mak masuk kamar. Mak siko mentang. Masuk kamar ngapo? Ada duit nak minjam. Bukan bagi mak duit, malah dia nak minjam pula. Tak apa duit. Ngotor belum bayar, mak kurang 300. Tak? Iya namanya anak cucu tadi tak paksa ngeluar dia.
Magi kan. Pada duit ada kola ko. Tahan dia. Bakoban demi anak tahan dia tak ada makan minum. Yang penting anaknya senang. Maka kalau kita taat patuh dengan orang tua, insya-Allah lah amal baik kita diterima. Tapi kalau kita congkak kurang ajar, adin ngaji semayang, tak bakal diterima, ditolak. Karena ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridha orang tua kita. Maka berbuat baiklah dengan orang tua masih mak ayah kita masih hidup. Ya? Ahsanum amalah. Buat baik kita dengan orang tua kita. Jangan orang tua lah mati baru nyesal. Bapak lah mati baru nangis. Terkenang. Untuk kepala kedakon nengok kubun mak ayah, nyesalnya dulu. Ada duit, lupa kita nyenangnya dia. Mak lah mati, ayah baru nyesal. Duit ada duit, dah sempat membagikan mak umur, ayah umur. Nah, yang masih punya mak masih hidup, senangkan hatinya. Yang sudah mati mak ayahnya, kirim Fatihah habis semayang. Enak, ikut ngirim Fatihah mak ayah jarang. Kalau pergi yasinan ngirim Fatihah untuk orang, ya tak? Coba mak kita lewat habis semayang tu ila hadratin Nabi Mustafa, ya tak? Hatta khususan mak aku Halimah binti Hasim, ya tak? Al-Fatihah kirim. Kita tak lupa ngirim Fatihah untuk mak ayah datuknya. Ngirim Fatihah untuk orang sering. Nah, kemudian yang keempat, jagalah hubungan bertetangga. Karena kata Nabi, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia ketika di hari kiamat, di akhirat, aku tak bakal mandang mukanya. Tak akan ku tengok, kata Allah. Ya, apa kata Nabi? Pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan hubung silaturahmi. Baik dengan dulu, baik dengan tetangga dan kawan. Nah, saya ingatkan, kita tak lama lagi pemilihan caleg segala macam. Jangan gara-gara tu kita tak berteguran. Adonian misalnya. Jangan. Sama ngaji. Kau milih lain main hanya berbala. Jangan. Ya. Tetap kita rukun damai. Itu hak kita masing-masing. Jangan gara-gara tu kita berbalak baik. Ya, rukun kita. Nah, kemudian wajar rusuk dengan tetangga buruk. Dengan tetangga sering ribut berbala. Di sini ada tak? Dengan tetangga ada aku? Ada, alhamdulillah. Tempat kami Belambun. Tahu Belambun? Banyak. Tu. Dengan tetangga pada burit dapur kita bertemu. Tahu bertemu? Kapat. Kau dia kentun kedengaran. Di WC tu. Masya Allah. Tak berteguran. Berhari-hari, berminggu-minggu. Ada yang berbulan-bulan dan ada juga sampai bertahun-tahun dengan tetangga tak berteguran. Masya Allah Ustaz ya. Adonian orang macam itu. Belambun ya, banyak. Belambun, Ustaz. Ya, jangan. Ya, Kena kalau kita terjadi musibah, ibu-ibu uaknya, kebakan, maling segala macam. Siapa yang dulu kita pertama kali? Tak mungkin orang dari Kumpe sana. Dari Sungai Bahar datang. Kalau tak 40 ke kanan, 40 ke kiri kata Nabi, ikulah orang yang bakal nolong kita kalau kita ada musibah, kematian, kemalingan, segala macam. Maka 40 ke kanan, 40 ke kita baik aku. Kalau kita ada sedekah hajat, siapa yang nolong kita dulu? Tetangga kita. Cuba kita dah aku dengan tetangga, tak berteguran. Nengok ni melengos. Tahan berbelok jalan lain. Saking benci nengok muka dia tadi. Ya? Nah, itu kita jaga. Baik Ustaz, Sekian terima kasih. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Terakhir, silakan satu orang lagi yang ingin bertanya, Ibu. Ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Julaikha dari Majelis Taklim Masjid Ar-Rozak, Mendalu Darat. Mau bertanya Pak Ustadz? Iya. Setiap orang akan mati dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Pertanyaan saya, apa yang harus dipertanggungjawabkan manusia di akhirat kelak? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berat juga nih, tak? Berat. Tapi memang apa nian yang harus kami pertanggungjawabkan tuh Ustaz? Nah, itu yang ditanyakan dengan Ibu Zulaikha. Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kaki kita mati? Betul Ustaz. Pertama adalah amal soleh dan amal kebaikan kita. Itu salah satu yang pertama yang harus kita ingatkan.
Karena yang menyelamatkan kita ini adalah amal soleh dan amal baik kita. Pertama, hablu minallah. Kedua, hablu minan nas. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia baik, maka akan masuk surga dengan cara baik. Yang kedua, ya, amal yang pertama kali ditanya di akhirat kali yang menyelamatkan kita adalah min amali sholatuhu, adalah semayang kita. Menentukan kita masuk neraka atau surganya adalah di dalam kubur. Ya, kalulah di dalam kubur selamat, maka selamat sampai di akhirat. Maka kata Nabi, semayang sesibuk apapun gawe kita jangan ninggalkan semayang. Kenapa? Karo yang pertama kali ditanya semayang, karena semayang ikulah yang menyelamatkan kita. Ditanya, man rabbuki, siapa Tuhan engkau? Man nabiyuki, siapa nabi engkau? Semua pertanyaan itu sudah ada di dalam semayang. Betul tak? Betul. Semuanya. Maka kata Nabi, semayang itu kunci kita. Ya, as-sholatul miftahul jannah. Solat kunci surga. Ya, itu yang saya ingatkan. Apalagi kita berada di bulan Rajab, bulan kisah mukjizat Rasulullah menerima ibadah solat. Maka solat itu dikatakan adalah mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah perjalanan kita orang mukmin. Ya, ibu-ibu nih sering. Kalau ada pengantin orang sedekah, mula ayat Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak yang nak semayang ibu-ibu. Betul lah. Apalagi yang konangan bagi ke salon yang 11 bebedak, bersolek, berais. Itu sekali ke salon tu apa yang kecil 150. Ada sampai 200, 300. Bebedak ke salon sampai 2 jam, tengah 2 jam. Masuk Zohor, kalau ngambil air semayang, lonto bedak yang 200 kau sayang duit ni. Pergi jam habis Zuhur, sore balik jam 3. Lah masuk asar, awak lagi duduk di tempat orang pengantin. Ya tak tu? Balik lagi lah jam 5 sampai ke rumah semayang. Upaya tak mampir makan bakso dulu dengan ajak laki ke tadi. Itu banyak ibu-ibu. Bang, kita makan bakso mie ayam yuk. Sudah berdua laki bini nak masa apa lagi kan? Duduk masuk. Tengok air 5:30. Bang, kita dulu semayang. Enak. Sampai ke rumah jam 6 lewat. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib kelitaan, isya ketiduran, subuh Siangan. celakalah kita di akhirat. Ada lagunya nih yang masalah. Nah, maka ibu-ibu kalau ada sedekah pengantin, giliran gitu. Kau lagi semayang, aku pula. Ibu-ibu tu kan kalau hari Jumat Sabtu tu sibuk tu ada mantap. Ada yang ngaco renang, ada gula segala macam tu. Sampai melalaikan semayang. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Aku celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang suka menunda-nunda, ya, bahkan sampai meninggalkan. Nah, inilah yang harus kita waspadai untuk diri kita. Sekian dan terima kasih. Masya Allah. Jadi jangan sampai ya saja amalan wajib kita itu malah ditinggalkan. Jadi kadang sering kondangan ya saja lupa lagi sholat. Karena itulah yang harus kita pertanggungjawabkan, Ustaz ya. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya, Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustaz. Padahal ibunya semangatnya. Alhamdulillah luar biasa dengarkan tausiah dari Ustaz. Nah, mohon izin kesimpulannya Ustaz untuk program acara Syiar kita pada hari ini. Dipersilahkan Ustaz. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi punya kita dimanapun berada. Ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kesimpulan kita hari ini, banyak-banyaklah kita mengingat diri kita, ya, kita hidup di dunia ini tidak kekal, ya, kita ada usia yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka gunakan masa hidupmu, kata Rasulullah, sematang masa matimu, ya. Gunakan masa sehatmu,
sebelum datang masa sakit. Undangkan masa lapangmu sebelum datang masa sakit dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya ingin memberi pemasukan untuk diri kita semua di sini bahwa kita hidup ini perlu mempersiapkan, ya, karena nanti kita di hadapan Allah semua umur, ya, kesehatan yang sudah Allah berikan semuanya itu dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka usia kita saat ini kita gunakanlah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin beramal soleh, banyak-banyak kita berinfak dan bersedekah, dan jangan sampai kita lalai meninggalkan sholat lima waktu. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, manfaat bagi kita semua. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari saya sendiri mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, ya rabbal alamin. Barakallah, terima kasih Ustaz telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini, dan untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Razak Desa Mendalo Darat, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Terakhir mari kita dengarkan bersama lantunan qasidah kembali dari Gambus El Hawa. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.